akan mulai goyang. Akan mulai goyang dengan berjalannya waktu. Pertama yang akan kita rasakan di sini langkahnya BBM. Amerika dan Israel secara bersamaan menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Mereka menggunakan rudal jarak jauh untuk mengebom kota Teheran. Namun Iran tak tinggal diam. 1 jam setelah serangan tersebut, Iran langsung meluncurkan serangan balasan. Suara sirene peringatan terdengar di berbagai wilayah Israel saat sistem pertahanan udara diaktifkan. Secara bersamaan, Iran memperluas responsnya dengan menargetkan instalasi militer Amerika di kawasan tersebut. Menurut laporan awal, ledakan terlihat di Abu Dhabi dan Uni Emirat Arab. Di Qatar, rudal Iran dilaporkan menargetkan pangkalan AS dan sistem pertahanan udara Qatar mencegat beberapa rudal yang datang. Namun, ada juga laporan ledakan di darat. Selain itu, Iran dilaporkan menargetkan pangkalan Angkatan Laut AS di Bahrain sebagai bagian dari aksi balasannya. Dan keadaan negara yang perang antara Amerika, Israel melawan Iran ini bagaimana nih Kiki Macan? Ya, nanti kita akan lihat ya dampak atau yang akan terjadi dengan adanya perang ketiga yang sudah di depan mata kita, yang bisa dibilang sebentar lagi pecah. Ya, sebentar lagi. Ya, kita lihat kita harus melakukan apa. Walaupun dampaknya ini kan kita jauh, tapi pasti ada dampaknya. Sehingga apa? Saya bongkar di sini semuanya, sehingga kita bisa ada rambu-rambu apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak terperangkap di dalam kondisi perang ketiga ini. Tapi sebelumnya, saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia pada Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Tuhan, saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan dibersihkan dari semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Dan dimasukkan kembali energi positif untuk tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Atas izin Tuhan, doa-doa yang saya sampaikan hari ini akan diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah, alamin. Kita akan mencoba ya meneropong dimensi portal. Kita menembus dimensi portal dengan tujuan untuk jaga-jaga, bukan menakuti, tapi untuk memberitahu waspada, persiapan, sehingga tidak salah melangkah. Ya. Nah ini tadi ya Rayo, ini kan mengenai sebuah peperangan yang mengakibatkan efeknya pasti ke negara-negara yang lainnya ya Rayo. Ini yang kita lihat di media sosial bagaimana itu si Iran melakukan balas dendam dengan membom beberapa pangkalan militer ya. Nah ini tadilah ya. Nanti bagaimana untuk Indonesia dampaknya ya Ki ya, dan nanti Ki Macan akan memberikan sebuah rambu-rambu ya bagi yang mau diajak mempersiapkan. Tapi kalau seandainya tidak pun juga tidak apa-apa ya Reyo. Karena yang namanya sebuah dampak perang, walaupun kita ikut perang, pastikan gejolak ekonomi atau sesuatu hal yang mahal dan susah mendapatkan sesuatu itu kan pasti akan terjadi nantinya ya. Apalagi ini kedua negara ini sebenarnya sama-sama mempunyai nuklir ya. Kalau seandainya salah satunya udah melepaskan nuklir belum, atau dua-duanya yang melepaskan nuklir, nah kejadian Hiroshima aja seperti itu ya. Kalau dua-duanya membom atom apa ya gak bablas kabeh ya kayak ya.
baik. Nah, dengan Iran sangat jauh sekali ya. Tapi apakah ada dampaknya? nah, ini Seperti ya. biasa saya akan buka 5 kartu. 5 Dari kartu pelindung, matahari, matahari. merajut, Ada 5 kartu yang akan dibuka. 2 wajah, Oh, wah ini ya orang 2 wajah itu munafik gitu. seorang laki-laki yang sedang menguasai. Oh, Oke. 5 kartu. 5 gigi ya. Bagaimana dampak yang akan terjadi untuk Indonesia ini? Untuk Indonesia, Ya, kira-kira bagaimana? matahari panas. Panas. Ya, yang mana matahari ini besar sekali kaitannya dengan perang ketiga ini Oh iya. yang sudah di depan mata. Ya, menandakan pasti ada dampak negatif juga, walaupun Indonesia tidak terkena Tidak ikut peperangan. tidak ikut perperangan, tapi terkena dampak ekonomi. Dampak ekonomi. Ekonomi ini akan mulai goyang. Nanti akan mulai goyang dengan berjalannya waktu. Pertama yang akan kita rasakan di sini langkahnya BBM. Langkah BBM semakin Ya. menggoyangkan penuh. Mereka semua mengunci untuk Pengirim. pasokan BBM. bahan bakar mentahnya, ya, untuk tidak bisa keluar kemana-mana. Yang pertama nanti kita akan rasakan langkahnya BBM. Wih. Ya, setelah langkahnya BBM, Oke. mulai bahan bakar bahan pokok meningkat. Harganya gitu. Ya, Mahal. meningkat semuanya. Sudah mulai Bahan pokok. sembako Harga naik. naiknya naik. Karena sangat terpengaruh sekali. Pasti. Masalah BBM langsung naik semuanya. Nah ini tadi dari BBM kemudian mulai harga sembako yang melambung tinggi harganya. Ya, Wah, kemudian nih Kiki Macan, mulai ekonomi melemah. ekonomi lemah. Ya. Iya. Daya jual beli menurun. Yang saya rasakan di sini rasanya seperti COVID yang kemarin ya. Oh, Susahnya seperti itu. kayak lockdown gitu Ya. Kiki ya. Susahnya seperti itu, sepi Sepi. ya. Dan usaha-usaha banyak sebagian tutup. Tutup lagi operasional. Saya rasakan seperti itu. Ya. Jadi saran saya di sini untuk para karyawan-karyawan, bekerjalah dengan baik. Apabila di bulan-bulan depan kalian masih dipergunakan dalam perusahaan itu, berarti kamu orang yang terpilih. Ya, jangan keluar masuk kerjaan karena situasi genting di luar sana. Ya, banyak orang-orang yang di PHK. Pengurangan karyawan. Jadi apabila kalian bekerja di suatu tempat, bertahanlah. Bertahan. Dan untuk yang wirausaha, Wirausaha. ya, memang kondisi lagi lemah. Betul. Pintar-pintar kalian membuat strategi untuk usaha kalian. Tapi jangan sampai turunkan harga. Oh. Ya, tetap bertahan, pertahankan kualitas, ya, ramah tamah. Ya. Karena apabila kalian membuka usaha baru, Oh, jangan dulu gitu ya. itu akan hancur nanti. Lagi. Jadi usaha yang saat ini, yang sedang kalian diusahakan, ya, sedang Kerjakan. dijalani ini, Jalani. kembangkan, besarkan. Kembangkan. Jangan buka usaha-usaha dulu. Nanti di sini hancur, di sana hancur, keuangan hancur. Oh, tentu ya. Tahan-tahan. Wah, ini sebuah pesan untuk wirausaha Gigi ya. Jadi dengan menyiasati kondisi yang seperti ini tadi ya, jangan buat yang baru dulu Rek ya. Kemudian ya, Ya, seperti inilah seorang laki-laki yang menunggangi, ya, laki-laki yang menunggangi 4 batu di pijaknya. Biasa, elit politik
Elit politik. Elit global bersatu menjadi satu. Memang. Untuk apa? Untuk memperkeruh Indonesia ini. Ya, dengan keadaan seperti ini, Keadaan ini perang. dampak loh. Dampak dari perang ketiga, sehingga BBM langka, harga bahan pokok naik, sepi, ekonomi mulai goyang, yang disalahkan negara nanti. Nah ini tadi. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negara kita, sehingga pasukan-pasukan anggotanya bisa menggulingkan mereka dan duduk di posisi saat ini. Nah ini tadi. Jadi hati-hati ya. Mereka memanfaatkan Momen. kericuhan dan momen-momen ini untuk mendepak orang-orang penting, ya, pahlawan-pahlawan Indonesia Ingat pahlawan yang masih Indonesia. berjuang Tuh, ya. untuk menggantikan posisi anggota-anggotanya. Nanti sudah mulai, ya, mereka membuat tim kericuhan. Kericuhan antar agama. Antar agama, dibuatlah strategi itu, dibuatlah seolah-olah negara tidak mampu menangani ini, digoreng lagi berita-berita yang membuat Indonesia panas dan akhirnya demo di mana-mana. Nah ini tadi. Karena apa? Karena sudah ada koreng luka yang sudah ada di negara ini, ditabur lagi bensin, sehingga lebih parah lagi itu lukanya. Nah itu dimanfaatkan dari orang-orang ini. Nah ini udah negara keadaannya seperti ini, ada perang, kemudian para elit-elit tikus, para kroni-kroni emak ratu tikus dan lain sebagainya yang ingin menggulingkan pahlawan Indonesia, bahkan presiden pun ingin digulingkan agar dia bisa menjadi presiden, Yogi ya. Yes. Banyak yang akan dilakukan hirup pikuk. Jadi ini loh ya Rek ya, Indonesia itu sebenarnya tidak kurang orang pinter, tapi semuanya itu banyak kan pengkhianat semua. Kalau mereka sebenarnya memikirkan untuk negara Indonesia, mau perang dimanapun Indonesia tetap jaya. Tapi ini permasalahannya 80% pengkhianat KB pada sibuk ngurusin perutnya sendiri. Kena azab pon. Nah, ya, orang-orang kayak gitu itu. Iya. Kartu keempat, seorang wanita bermuka dua. Nah, iki. Ya, hati-hati. Ya, di hal dampak dari perang ketiga ini, Oke. banyak orang-orang memanfaatkan situasi ini untuk masuk, ya, seolah-olah menjadi bencana. Seperti apa? Awalnya, ya, langkahnya BBM Oke. sehingga blackout, mati lampu total. Awalnya dibuat blackout. Nah ini Dan pula. disinilah mereka bisa memanfaatkan Momen ya, itu. momen-momen M-banking kalian. Ini yang Kimacan pernah ingatkan ini. Ini untuk menerobos dimensi, untuk menerobos akun-akun kalian. Ingat ya, sudah banyak sekali akun-akun yang sudah mereka bobol. Hati-hati. Tinggal menunggu waktu itu tepat, saldo ambil. ya. Ya, kalian pernah dengar ya, anaknya Purbaya bilang hati-hati, sudah 10.000 akun yang yang sudah terbuka, tinggal tunggu waktu ini yang Ini. dimaksud dia. Tuh dengar, Ya, jadi hati-hati sekali. kosongkan ya. Tandanya itu 1 hari sebelumnya sinyal kalian tuh naik turun. Oh, sinyal di handphonenya nih Handphone kita naik turun, hati-hati. Ambil, sedot semua, tarik. Nah ini udah diingetin ini ya sama Kimacan ini ya. Karena besoknya sinyal akan hilang Tiba-tiba hilang dari mati lampu. Mati lampu, tiba-tiba sinyal hilang. Ya, nggak bisa komplain karena apa? Titik dari sinyal kan dari listrik. Dari listrik. Nah, itulah mereka masuk. Ingat, Bjorka sudah angkat tangan ya. Boska udah Bjorka udah angkat tangan. dengan keadaan Indonesia. 10.000 akun bank sudah terbuka, tinggal tunggu waktu. Ya, dilihatin ya. Nah inilah ya. Pada saat kita mengkomplain nanti pada saat ke bank, ini salah satu Bencana. Jadi bank tidak mau bertanggung jawab. Terus buat apa kalian nabung ke bank kalau dia tidak bisa bertanggung jawab? Ya, tarian Rek.
Ya, lebih baik nyimpen uang cash daripada kejadian seperti ini. Ya. Ini kartu yang kelima. Oke. Ya, merajut. Merajut. Di sini ada beberapa dari pihak negara ingin memperbaiki semuanya. Ingat, 80-20. 20 ingin memperbaiki sistem ekonomi, Tapi 80 yang 80%-nya maunya hancur. Sehingga enak memperkeruh sehingga mereka bisa masuk sebagai pahlawan padahal penjahat. Sok pahlawan padahal penjahat. Banyak sekali oknum-oknum penjahat di luar sana memanfaatkan kericuhan ini sebagai pahlawan padahal penjahat. Nah, ya. Ya, mereka bisa menutupin itu. Banyak Permainan. sekali. Seolah-olah mereka tidak terjun di sana, padahal dialah pelaku. Pelakunya. Masih ingat ya tiba-tiba rombongan-rombongan yang ngomplainin dan tiba-tiba mengkoreksi MBG dan lain sebagainya. Si rombongan-rombongan itu, ya, sok jadi pahlawan, menginspirasi rakyat, memperjuangkan rakyat, padahal pengkhianat rakyat. Ya, kalau seandainya kau memperjuangkan rakyat, buruan sahkan RUU perampasan aset koruptor. Nggak usah kalian membuat undang-undang kuhap yang melindungi koruptor. Ya, sebenarnya tulang punggung dari negara Indonesia ini adalah rakyat. Iya. Mereka bekerja banting tulang untuk negara ini. Malah orang-orang pekerjanya yang bekerja di pemerintahan, seolah-olah mereka jadi bosnya. Itulah, itu skema itu yang harus kita rubah. Kita harus rubah. Ya. Ingat, bosnya adalah rakyat. Negara tidak akan bisa menjadi negara apabila tidak ada rakyat. Dan semua yang bersangkutan pajak dan yang lainnya itu dari rakyat. Ini harus, ya. Mudah-mudahan di tahun 2029 skema ini bisa dikeluarkan bahwa raja itu adalah rakyat. Raja itu adalah rakyat. Yang mereka yang berada di sana, pemerintahan itu adalah karyawan, bekerja untuk rakyat, yang harus bekerja dengan untuk rakyat. Jadi jangan sekali-sekali rakyat yang menjadi kacung. Itu harus dipatenkan untuk pemilihan presiden nanti di tahun 2029. Biar mereka tahu, karena skema ini sudah terbentuk ya dari zaman dulu. Dibuat seperti itu, ya. Rakyat dibuat kacung, padahal tulang punggung dari negara ini adalah rakyat. Nah, ini tadi salah, skema udah salah sekali. Ya, jadi perjalanan diingat ya, perjalanan pertama ya dari dampak perang ini adalah itu tadi. Ekonomi dulu, langkah BBM. Awalnya langkahnya BBM ada tapi mahal, sehingga lumpuh. Ya, setelah itu listrik pun akan terganggu, mengalami pemadaman dari pemadaman blackout tersebut ngaruhlah yang ke lain, dimanfaatkan untuk nyedot usaha lemah ya. Dan sembako udah mulai naik, harga sembako melonjak, walaupun kita jauh dampaknya terasa sekali. Dan dimanfaatkan oleh para oknum-oknum pengkhianat bangsa untuk lebih memperkeruh keadaan Indonesia. Ini yang miris sekali. Mereka memperkeruh, akhirnya demo di mana-mana. Di luar sana, Amerika Israel lawan Iran. Di sini nanti dengan adanya dampak seperti ini, rakyat melawan negara. Nah, ini tadi ya, pertengkaran, saudara. Bertengkaran. Karena 80% menginginkan itu. Betul ya Ki ya, dan hati-hati loh ya, ini lagi di bulan suci Ramadan. Ingat, yang tiba-tiba hanya sekedar permasalahan babit sampai seperti itu ya. Ini penggorengan dari oknum-oknum penjahat sebenarnya Ki. Tujuannya untuk peperangan antar agama, umat beragama ya. Ini, dan ini pun permasalahannya pun juga, ayo rakyat Indonesia, ingat, rakyat Indonesia itu pemilik negara Indonesia. Jangan mau kalian digoreng-goreng, jangan mau kita itu mudah terframing. Ingat ya, kalian pun rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk membantai itu para influencer bayaran itu yang memperkeruh sebuah keadaan itu. Ya, banyak ini buzzer influencer yang dibayar dari pengkhianat bangsa. Ya, kalau seandainya Indonesia hancur, kok kayak kalian itu nanti
pergi ke bulan aja. Ya. Mereka berani melakukan apa saja hanya Iya, demi kan. cuan yang Betul. mereka inginkan. Nah ini tadi. Ya, semua demi cuan. Saya pun juga mencari uang. Tapi ya enggak. Tapi nggak kayak gini. Betul juga ini ya Ki ya. Dan Jangan juga jadi serakah. Ojo. Jangan mengorbankan rakyatnya. Negara Indonesia. Negara saudara kita demi uang. Ya, kalau terjadi apa-apa Indonesia ini, ya kalian kena imbas. Pasti kena imbas juga. Kayak kalian itu nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya ini aja. Dan ini pun juga kalian ya untuk kumpulan-kumpulan LSM ataupun ormas dan lain sebagainya. NKRI lah, jangan mau kalian dibayar dari pengkhianat. Ya, kalau pengkhianat itu berada di Indonesia dan menguasai Indonesia, kalian para anggota ormas-ormas LSM itu pun juga akan mendapatkan getahnya. Indonesia nggak akan maju. Ayo, sadarlah kita. Kita pemilik negara Indonesia ini. Raja itu kita rakyat. Kalau seandainya ada pengkhianat seperti itu berani membayarin kalian, jangan mau. Kok ambil aja uangnya, jangan mau bertindak. Mereka juga nggak bisa apa-apa. Mereka bisanya hanya cuma bayarin. Tapi masalahnya kenapa kita rakyat Indonesia mau bergerak mengikuti mau busuknya dia? Kalau kita nggak mau mengikuti kebusukannya dia, aman. Wah, Ki ya. Ya, kita akan lihat ya. Lalu Kimacan, jualan apa yang Anjir. aman pada saat resesi tersebut, pada saat dampak bencana perang ketiga, apa yang bisa Kira-kira, menguntungkan? Ya, kita akan lihat di sini. Nah, kira-kira apa yang menguntungkan nih, Ki ya? Karena Di kondisi peperangan, dampak peperangan. ya, di sini ada karma dan pedang menusuk singa api. Oh, wah. Nah, karma ini menunjukkan adalah kehidupan. Dan singa ditusuk oleh pedang untuk tempat makan, bukan tempat makan, tapi untuk sumber kehidupan juga. Ya, artinya dua ini sering bersinergi. Oh. Kehidupan adalah makanan, sembako. Oh, yang berkuah Jadi sembako. saran saya di sini yang cukup membantu berjualan Oke. pada saat kondisi tidak memungkinkan adalah sumber kehidupannya itu sembako. Sembako, Ki. Ya, sayur, sembako, ya, beras, Sembako berat, ya. Ki. Ini sangat membantu sekali untuk kita bertahan hidup. Ya, jadi kalau yang sudah mempunyai sembako, stok sembakonya. Sembako. Yang baru ingin merintis atau yang Mau buat usaha. itu sembako. Yang bagus. Ya, yang bagus ya. Jangan kafe, jangan tempat nongkrong, itu tidak dibutuhkan lagi. Nantinya aja ya. Nantinya. Nongkrong golek duit juga Jadi, kayak. karma ini yaitu tadi tentang kehidupan mereka. Kehidupan. Orang-orang lebih memikirkan Membutuhkan. isi perut. Betul, Dan daripada makanya nongkrong. kenapa? Ya, ini tadi serigala ditusuk oleh pedang perutnya. Ini isi perut maksudnya. Ya. Mereka tidak memikirkan untuk apa-apa lagi. Betul. Bagaimana bertahan hidup aja itu yang Ya. diperlukan ya, Ki. Ya, isi perut. Nah, ini Ki Macan mohon maaf untuk kejadian yang seperti ini ya, untuk perang yang udah di depan mata. Ini kalau Ki Macan melihat untuk dampaknya untuk Indonesia kira-kira membutuhkan waktu berapa bulan nih, Ki? Di posisi seperti ini. Anjay, mungkin bisa dilihat dari yang bulan sekarang, bulan Maret nih, Ki. Oh. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Wah. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Berpeganglah, wahai manusia. Ya, Berpeganglah. 1 bulan ke depan Dimulai 1 bulan ke depan itu akan terasa dampaknya. Habis Lebaran, ya, ayo, jangan hambur-hamburkan uang. Wah, jangan hamburkan uang. Ya, jangan hambur-hamburkan karena pada saat kondisi genting saat ini Anjir. hanya orang-orang kuat yang bisa bertahan. Jangan hamburkan uang kalian. Ini dimulai dari 1 bulan ke depan, GG ya. Untuk kejadian yang kita harus mempersiapkan. Ya, kalau ini yang mempersiapkan sembako dan lain sebagainya, Niki Ki Macan ya. Selama total. berapa lama, Ki?
Mati total tuh antara 3 harian. Mati total lampu, nggak ada listrik. Astaga, Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. nggak ada listrik, nggak ada Karena sinyal. sinyal dilenyapkan. Dilenyapkan. Nah ini, gimana mohon Ya. maaf untuk pertahanan mungkin orang yang tidak mempunyai usaha, Ya. yang dia harus mempersiapkan seperti sembako dan lain sebagainya. Ini untuk bertahan hidup selama berapa lama kira-kira Ki? Ya, kurang lebih sebulan ke depan. Sebulan juga. Ya, Wow, kita jadi selama sebulan harus mempersiapkan gitu ya Ki ya. Ya. Ya persiapan selama mungkin 2 bulanan gitu ya Ki ya. 2 bulan. Nah, Tapi yang untuk yang bekerja di suatu tempat ya, Oke. biasanya kalian akan mendapatkan support dari kantor Dari atau kantor. perusahaan dengan keadaan seperti ini. gitu nggih Ki ya. Wah, sangat miris. Gongnya peperangan, mohon maaf, ini sebenarnya antara Amerika, Israel melawan Iran, ini gongnya ini kapan sih nih Kiki? Sebentar lagi, Sebentar lagi, hitungan hari, paling lama seminggu 2 minggu. seminggu. Oh, gimana mohon maaf, mereka kan sama-sama mempunyai nuklir. Kira-kira akan menggunakan nuklirnya tidak Ki? Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Jadi apabila warganya sudah banyak korban, Korban. ya, seperti bom bunuh diri. Oh, mereka akan melakukan seperti itu. Ya, Yang melancarkan kalau Ki Macan melihat nih kira-kiranya yang Iya. melancarkan duluan yang mana untuk Iran. Iran yang akan melancarkan dulu nuklirnya ke Amerika. Yes. Ya. Ya. Akhir zaman Peradaban akan dimulai. peradaban akan dimulai. Siap, harus siap. Ngoten ya Ki ya. Namun ini kan pilihan terakhir ya Ya, Ki ya. pilihan Sesuatu hal bisa saja berubah tapi kembali lagi kita rakyat Indonesia harus waspada ya. Rek, ya. Cukup nih Ki ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macam. Siap Rek, siap nggak siap ya kita harus siap Ya, ya. siap-siap sajalah. Biar yang penjahat-penjahat pada mati semuanya. Mati semua ya Ki ya. Sebenarnya kalau Mas Jawir itu menginginkan si penjahat Indonesia, pengkhianat bangsa itu, Mas Jawir itu melihat, menyaksikan Tuhan mengazab dan melaknat mereka gitu ya Rek ya. Tiba-tiba otaknya nggak berfungsi, terus kemudian tiba-tiba kena stroke, kejeng-kejeng. Nah, pengen tahu gitu di berita-berita itu seperti itu. Tidak dengan bom kayaknya nggak menikmati karena mereka kan sudah menghancurkan rakyat Indonesia itu sedemikian parah. Banyak kejahatan para penguasa-penguasa itu yang mendalangi kejahatan dari TPPO, narkotika, penjualan segala ininya. Itu penguasa-penguasa itu yang mendekengi judul-judul yang melibatkan menghancurkan salah satunya berbagai macam perceraian terjadi. Nah, ini kan gara-gara mereka-mereka ini. Wah, terima kasih banyak Niki. Ya. Kalau gitu saatnya Mas Jawir mau men-spill saja untuk medianya Ki Macan yang ingin Mas Jawir spill untuk penontonnya Pintu Misteri ya, Re ya. Yang kemarin sudah order minyak kasturi. Ini Mas Jawir mau mengingatkan juga supaya nggak lali ya. Karena petunjuk dan caranya itu kan sudah diinfokan sama admin. Tapi kembali lagi Mas Jawir ingatkan, minyak kasturi ini kan harus dicampur dengan air ya. 500 mililiter itu gunakan minyak kasturi itu ya sekiranya 3-5 tetes. Ini karena modelnya bentuknya stick oles, jadi kalian lepas tutup olesnya ya, ini bisa dicabut, kemudian kalian tetesin pelan-pelan, tek 3-5 tetes ya. Karena minyak kasturi ini kan harus digunakan semprot. Jadi gunakan semprotan itu yang kenceng. Jangan semprotan yang cus jangan ya. Yang kenceng gitu loh, Re ya. Yang kalian semprot mah gitu ya. Minyak kasturi 3-5 tetes untuk 500 ml air ya. Dan kemudian kalian ikhtiarkan untuk apa? Minyak kasturi ini bisa kalian ikhtiarkan untuk menjual lahan, menjual sawah kalian, kemudian untuk menjaga tempat usaha kalian itu juga bisa, untuk membersihkan rumah kalian dari energi negatif bisa, untuk menarik energi positif pun juga bisa. Ingat selalu diawali dengan doa niat kalian seperti
seperti apa. Tapi kalau yang ikhtiar dengan melakukan penjualan untuk jual sesuatu, properti, lahan, sawah, ingat, setelah kalian ikhtiar dengan minyak kasturi, ikhtiar manusianya pun juga harus dilakukan. Dengan cara apa, Mas Jawir? Ya dengan cara iklan. Dengan cara apa? Dengan kalian buat banner dijual. Ngono ya Ki Biar ya. orang tahu. Lah biar orang tahu. Nanti jangan sampai kalian diem aja cuma pakai minyak kasturi, kalian tungguin usaha manusianya tidak dilakukan. Nggak boleh seperti itu. Jadi biar usaha manusianya dilakukan, ikhtiar secara gaibnya melalui juridnya Ki Macan pun juga kalian lakukan. Biar cepet gitu, nggih. Iya. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini ada nama lengkap dan golongan darah. Silahkan bisa menghubungi semua adminnya Pintu Misteri untuk minyak kasturi ya, Rek. Yo. Dan ingat, minyak kasturi ada gelang tricakra yang wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Kalau sudah, apabila kakak-kakak semuanya ingin bantuan Ki Macan namun tidak menggunakan media, itu bisa melalui Rogo Sukmo yang gratis, syaratnya gampang. Silahkan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri. Komennya itu nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, itu gratis, baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Jadi kalau yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini, lengkap dengan nomor WA admin resminya. Ada admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online itu ada di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08 yang ada gambarnya Ki Macan. Dan jangan lupa, ini wajib dan harus Mas Jawir mengingatkan penontonnya Pintu Misteri untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Indonesia pun juga sedang dalam peperangan ya Ki ya. Perang apa? Melawan musuh dalam selimut, melawan para mafia-mafia, melawan para koruptor-koruptor, melawan para penguasa-penguasa. So NKRI ternyata mereka pengkhianat bangsa. Dan melawan keadilan-keadilan yang ada di Indonesia ini. Nah, dan melawan keadilan-keadilan Konoha yang bisa dibeli dengan uang. Yang mana mereka melakukan itu semua atas dasar kesadaran. Atas kesadaran juga ya. Sadar-sadarnya. Sadar. Sudah disumpah loh. Tapi mereka bisa melakukan mengkhianati sumpah. Ya, mereka nggak takut sebenarnya dengan Tuhan. Kita rakyat Indonesia yang harus punya kesadaran, ya, masih ingat dengan Tuhan yang Maha Esa. Ayo rakyat Indonesia, jika kita tidak mampu bersuara melalui suara kita di media sosial, kalau kita tidak bisa berjuang dengan tenaga kita, Mas Jawir mengajak semua penonton Pintu Misteri, rakyat Indonesia untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita berdoa pada Tuhan yang Maha Esa agar Tuhan menyegerakan, mengazab, melaknat, menghisap, ya, memberikan azab pedih untuk mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para pelaku-pelaku keadilan yang tidak adil, para mafia-mafia, para koruptor-koruptor, para oligarki, para elit-elit tikus, para pengkhianat-pengkhianat tikus yang berada di gedung tikus, agar Tuhan menyegerakan azab dan laknat pedihnya untuk mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dan cicit-cicit mereka. Ya, dan kita wajib berdoa, minta pada Tuhan agar Tuhan memberikan kesadaran pada seluruh rakyat Indonesia, karena hanya rakyat Indonesia, pemilik negara Indonesia, yang bisa sadar. Mereka yang mengaku sok wakil-wakil rakyat, mereka sudah iblis, tidak akan pernah sadar. Jadi jangan pernah berdoa meminta mereka sadar. Ya, iblis tidak akan pernah sadar. Yang ada, kita berdoa untuk azab laknat mereka, agar Tuhan menyegerakan itu semuanya. Berdoa untuk Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, Ya. ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan tidak selalu butuh kekuatan. Terkadang cukup dengan kesabaran menunggu musuh menghancurkan dirinya sendiri. Gitu ya, Gio. Wah, dan semoga saja dengan kesabaran rakyat Indonesia, para pengkhianat ini secepatnya bisa
mendapatkan azab dan laknat pedih Niki. Ya, Ya. terima kasih banyak Niki Macan. Saya Mas Jawa. Dan saya Kim Macon. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.